Сука. Хату прям чел, ебать. Pizda. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengapa Trump bela Rusia dan salahkan Volodymyr Zelensky? Pernyataan terbaru dan menarik dikemukakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sehubungan serangan drone Ukraina ke pangkalan pembom nuklir Rusia. Trump memberi kesan ia memahami reaksi Vladimir Putin dan militer Rusia jika memberi balasan sangat keras terhadap Ukraina. Sebab menurut Trump, Volodymyr Zelensky yang memerintahkan serangan itu sesungguhnya memberi Putin alasan kuat untuk mengebom habis-habisan Ukraina. Presiden Amerika yang nyentrik itu mengatakan dia tidak suka serangan eskalatif Kiev terhadap triad nuklir Rusia di Irkutsk dan Murmansk. Serangan itu telah meningkatkan resiko eskalasi secara tajam dan memberi Moskow alasan yang sah untuk membalas dengan kekuatan penuh. Selain meluncurkan serangan pesawat nirawak terkoordinasi di beberapa pangkalan udara, Ukraina juga meledakkan jembatan kereta api di Briansk, Rusia. Sebuah rangkaian kereta api umum dan kereta barang tergelincir, menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai lebih dari 120 orang lainnya, termasuk anak-anak. Ya, mereka memberi Putin alasan untuk masuk dan mengebom mereka habis-habisan tadi malam, kata Trump. Itulah sesuatu yang tidak saya sukai. Ketika saya melihatnya, saya berkata, ini dia, sekarang terjadi serangan, kata Trump yang sekarang sedang bertikai dengan Elon Musk. Rusia sejak Jumat pagi waktu Indonesia bagian Barat menggelar serangan skala besar rudal dan drone ke berbagai pusat industri Ukraina dari udara, laut, dan darat. Target serangan meliputi perkantoran administratif, perusahaan yang terlibat produksi dan perbaikan senjata, serta barisan militer Ukraina, bengkel perakitan drone, pusat pelatihan penerbangan, serta gudang senjata dan peralatan militer. Putin menggambarkan insiden sabotase kereta api yang mematikan di Briansk sebagai tidak diragukan lagi adalah tindakan teroris yang dilakukan rezim tidak sah di Kiev. Menurut Putin, rezim Zelensky secara bertahap telah berubah menjadi organisasi teroris. Moskow menuduh Kiev meningkatkan serangannya dalam upaya untuk merusak perundingan damai yang didukung oleh Washington. Rusia juga mengklaim Trump menerima informasi yang difilter tentang konflik tersebut dari orang-orang yang mendorong Washington untuk mendukung Ukraina. Meski Trump antusias menghendaki pengakhiran perang dan pengurangan dukungan ke Ukraina, elemen-elemen penyeru perang di Amerika menginginkan sebaliknya. Unsur-unsur deep state dan kompleks industri militer serta kelompok liberalis mencoba menghentikan inisiatif Trump lewat jaringan intelijen NATO. Dmitry Kornev, pakar militer, pendiri dan penulis di militer Rusia, menguraikan bagaimana serangan Ukraina bisa tergelar secara simultan dan mengejutkan. Ia mengatakan dari logistik, waktu dan teknologi di balik serangan tersebut menimbulkan pertanyaan yang besar tentang siapa sebenarnya yang terlibat. Media arus utama Barat umumnya memuji serangan itu, menyebut operasi jaring laba-laba Ukraina itu prestasi dan berani dari kecerdikan para pemimpin di Kiev. Menurut Kornev, pengamatan lebih dekat mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih diperhitungkan dan jauh lebih sedikit kontribusi Ukraina. Ini bukan sekedar serangan terhadap lapangan udara Rusia. Ini adalah uji coba yang memadukan sabotase berteknologi tinggi, infiltrasi rahasia, dan pengaturan waktu yang dipandu satelit dengan jenis presisi yang hanya dapat diberikan oleh jaringan intelijen paling canggih di dunia. Bahkan jika tidak ada badan rahasia Barat yang terlibat langsung dalam operasi itu sendiri, gambaran yang lebih luas jelas. Direktorat Intelijen Utama Ukraina, militernya, dan bahkan pimpinan politiknya sangat bergantung pada umpan intelijen Barat. Ukraina selama 1 dekade terakhir telah tertanam dalam arsitektur berbagi intelijen di anggota NATO. Gagasan ekosistem intelijen Ukraina yang mandiri sebagian besar sudah ketinggalan zaman. Saat ini, Kiev terutama mengandalkan data yang disediakan NATO, melengkapinya dengan sumber domestiknya sendiri jika memungkinkan. Itulah latar belakangnya model hibrida yang telah menjadi standar selama 2 tahun terakhir peperangan di Ukraina. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat operasi jaring laba-laba itu sendiri. Konon perencanaannya memakan waktu sekitar 18 bulan dan melibatkan pemindahan pesawat tanpa awak secara diam-diam ke wilayah Rusia. Mereka menyembunyikannya di Chelyabinsk dan kemudian mengatur serangan terkoordinasi di lapangan udara utama.
Jadi seberapa besar kemungkinan Badan Intelijen Barat terlibat dalam operasi yang rumit seperti itu? Mulailah dengan logistik. Dilaporkan 117 pesawat tanpa awak disiapkan untuk diluncurkan di dalam wilayah Rusia. Mengingat banyaknya perusahaan swasta di Rusia ini yang produksi pesawat tanpa awak untuk keperluan perang, tidak akan sulit untuk merakit perangkat yang diperlukan itu. Hampir pasti itulah yang terjadi. Komponen-komponen tersebut kemungkinan dibeli di Rusia dengan kedok untuk memasok operasi militer khusus. Namun sulit untuk percaya Direktorat Intelijen Utama Ukraina dapat melakukan pengadaan dan perakitan massal itu sendirian. Sangat mungkin Badan Intelijen Barat memainkan peran yang tenang tapi penting, terutama dalam mengamankan komponen-komponen khusus. Lalu ada bahan peledak. Jika pusat komando operasi tersebut terletak di wilayah Ural, seperti yang dikatakan beberapa orang, masuk akal bahan peledak atau komponen tersebut diselundupkan melalui negara-negara CIS tetangga Rusia. Ketepatan lintas batas semacam itu tidak akan terjadi tanpa bantuan dari luar. Faktanya, hal itu mencerminkan taktik yang telah lama disempurnakan oleh badan intelijen di Amerika dan Eropa Barat. Karena jangan salah, ini bukan hanya taman bermain CIA. Layanan Eropa, khususnya di Inggris, Perancis, dan Jerman, memiliki kemampuan yang sama untuk melaksanakan dan menyembunyikan operasi rahasia semacam itu. Komunitas intelijen NATO mungkin memiliki bendera nasional yang berbeda-beda, tetapi mereka berbicara dengan satu suara di lapangan. Namun tanda yang sebenarnya terletak pada waktu serangan. Ini bukan serangan membabi buta terhadap target statis. Pesawat pembom strategis Rusia seringkali berpindah pangkalan. Citra satelit komersial yang diperbarui setiap beberapa hari sekali tidak dapat melacak pesawat yang sedang bergerak. Namun, pesawat nirawak ini menyerang dengan waktu yang sangat tepat. Ini menunjukkan aliran pengawasan waktu yang nyata dan stabil, yang kemungkinan berasal dari intelijen sinyal, pelacakan radar dan umpan satelit langsung, semua alat dalam kotak peralatan intelijen Barat. Mungkinkah Ukraina dengan sendirinya telah mengumpulkan kesadaran multidomain yang terus-menerus seperti itu? Rasanya tidak mungkin. Tingkat intelijen situasional seperti itu adalah domain badan-badan NATO yang paling mampu, khususnya mereka yang bertugas memantau infrastruktur militer Rusia sebagai bagian dari pekerjaan harian mereka. Selama bertahun-tahun, Ukraina telah digambarkan di media Barat sebagai underdog yang berani menggunakan taktik berbiaya rendah untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Namun di balik narasi David versus Goliat, terdapat kebenaran yang lebih tidak mengenakan. Ekosistem intelijen Ukraina kini telah tertanam dalam arsitektur operasional NATO. Umpan waktu nyata dari satelit Amerika dan Eropa, penyadapan dari stasiun Sigyn Inggris, konsultasi perencanaan operasional dengan para pengendali Barat, ini adalah hal yang biasa. Ukraina masih memiliki sumbernya sendiri tetapi tidak lagi menjalankan operasi intelijen mandiri. Era itu berakhir dengan peluncuran untuk pertama kalinya rudal HIMARS di Ukraina. Pejabat Barat tentu saja menyangkal keterlibatan langsung, namun penyelidik Rusia sudah menganalisis jalur lalu lintas seluler di sekitar lokasi yang ditargetkan. Jika ternyata drone ini tidak terhubung ke jaringan seluler komersial, jika sebaliknya mereka dipandu melalui tautan terenskripsi kelas militer, itu akan sangat memberatkan. Itu tidak hanya mengonfirmasi masukan operasional asing, tapi juga akan mengungkap sepenuhnya bagaimana aset Barat beroperasi di dalam Rusia tanpa terdeteksi. Pada saat itu, tidak ada penyangkalan yang masuk akal yang akan menutupi kebenaran. Pertanyaannya bukan lagi apakah NATO berpartisipasi, tetapi seberapa dalam partisipasi mereka itu. Di sisi lain, situasi ini didukung sikap dan pandangan Eropa Barat yang tampak berusaha keras menghalangi perdamaian di Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengungkapkan tengarannya dalam sebuah pernyataan baru-baru ini. Menurut Ryabkov, beberapa negara anggota Uni Eropa sengaja merusak negosiasi dan berusaha memperpanjang konflik. Pada bulan Mei, di bawah tekanan dari Presiden Donald Trump, Kiev setuju untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Rusia, sebuah langkah yang disebut Moskow logis meski sudah terlambat. Ini menandai negosiasi pertama dalam 3 tahun dan melibatkan pejabat senior. Kedua belah pihak berjanji untuk tetap berhubungan, menyelesaikan pertukaran tahanan 1.000 untuk 1.000 dan bertukar proposal gencatan senjata. Namun para pemimpin Uni Eropa dan NATO, terutama dari Jerman, Inggris, dan Perancis, tanpa henti mendorong Kiev untuk melanjutkan permusuhan. Mereka terus mengalirkan bantuan senjata, peralatan militer, dan janji dukungan yang berkelanjutan. Ryabkov menambahkan tindakan sabotase dan provokasi sedang direncanakan dan dilakukan bersama dengan upaya disinformasi yang bertujuan untuk mengganggu proses negosiasi.
Ryabkov juga menuduh beberapa pemimpin Uni Eropa mencampuri politik Amerika dengan menekan Trump untuk mengadopsi sikap pro-Ukraina yang lebih agresif seperti pendahulunya, Presiden Joe Biden. Sebagai contoh, Ryabkov mengutip Kanselir Jerman Friedrich Merz yang bertemu dengan Trump di Washington awal pekan ini. Merz mendesak Amerika Serikat untuk mengintensifkan keterlibatannya dan meningkatkan tekanan kepada Rusia. Sebelumnya, ia telah mencabut pembatasan senjata yang dipasok Jerman ke Ukraina, sebuah langkah yang menurut Ryabkov bertentangan dengan upaya menuju penyelesaian politik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan hal senada. Brussels sepenuhnya selaras dengan tujuan militer Kiev dan menyebut Uni Eropa sebagai partai perang. Tribuners, serangan masif Rusia ke Ukraina yang dimulai Jumat dini hari 6 Juni 2025 waktu setempat terus berlanjut hingga Sabtu 7 Juni 2025. Kota Kharkov dihujani sekurangnya 48 rudal dan drone kamikaze Geran sepanjang malam hingga hari terang. Hukuman keras terhadap Ukraina akibat operasi jaring laba-laba ini tampaknya akan berlanjut. Moskow meningkatkan levelnya jika Volodymyr Zelensky dan backingnya di NATO meneruskan serangannya ke dalam wilayah Rusia. Peluru kendali balistik hypersonic Oresnik hingga ulasan ini ditayangkan belum ditembakkan pasukan Moskow. Tetapi ini hanya soal waktu. Bahkan opsi penggunaan senjata atom telah terbuka akibat rezim Zelensky menggempur triad nuklir Rusia di Irkutsk dan Murmansk.